Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramadhan Rizky Arifin, NRP 5026201133 dari kelompok A4 atau kelompok Avenger. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu bagian yang saya kerjakan di Wiki COVID, yaitu enabler dari COVID ini. Langsung saja kita ke halamannya. Nah, apa sih enabler COVID itu? Enabler adalah segala sesuatu yang dapat membantu pencapaian tujuan dari perusahaan. Enabler juga dapat disebut sebagai faktor penggerak dari COVID-5. Pada COVID-5 sendiri telah didefinisikan 7 kategori enabler. Berikut adalah enabler-enabler tersebut. Yang pertama yaitu Principles, Policies, and Frameworks. Prinsip, kebijakan, dan framework adalah sarana untuk menerjemahkan tingkah laku yang diinginkan ke dalam petunjuk praktek untuk pelaksanaan manajemen harian. Enabler ini juga menjadi mekanisme komunikasi di perusahaan. Tiap bagian enabler, termasuk prinsip, kebijakan, dan framework, dapat dipecah lagi menjadi 4 dimensi generik enabler. Masing-masing dimensi ini mengandung informasi khusus enabler. Dimensi ini antara lain ada stakeholder, goals dan metric, life cycle, dan good practices. Untuk enabler selanjutnya, ada proses. Enabler proses menjelaskan sejumlah praktek dan aktivitas yang terorganisir untuk mencapai objektif tertentu dan menghasilkan sejumlah output di dalam dukungan pencapaian seluruh tujuan yang terkait IT. Di COVID sendiri terdapat 4 rangkaian yang menjabarkan enabler proses ini. 4 rangkaian tersebut antara lain, yang pertama yaitu align, plan, dan organize. Yang kedua ada build, acquire, and implement. Yang ketiga ada deliver, service, and support. Dan yang keempat ada monitor, evaluate, dan assess. Kemudian enabler nomor 3 yaitu organizational structures. Enabler struktur organisasi adalah merupakan enabler yang melakukan pengambilan keputusan kunci entitas dalam suatu perusahaan. Dalam melakukan pengambilan keputusan, entitas ini juga harus bertanggung jawab untuk menyampaikan nilai ke semua stakeholder, internal maupun eksternal. Pada struktur organisasi juga harus diperhatikan kesesuaiannya dengan deskripsi pekerjaan masing-masing jabatan di struktur. Untuk enabler keempat ada culture, ethics, and behavior. Enabler budaya, etika, dan kebiasaan adalah enabler yang pasti dimiliki oleh semua perusahaan. Dan enabler ini pasti berbeda di masing-masing perusahaan. Budaya, etika, dan kebiasaan tersebut bisa terjadi karena banyak faktor dan juga bersifat pribadi maupun organisasi. Beberapa nilai-nilai dan tujuan perusahaan hanya dapat dicapai dengan kebiasaan perusahaan yang baik. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu standar untuk memberikan penilaian terhadap sebuah budaya, kebiasaan, dan etika. Dan berlaku juga sebaliknya, budaya, etika, dan tingkah laku individu dan perusahaan yang tidak baik sering dianggap sebagai faktor penghambat kesuksesan dalam aktivitas tata kelola dan manajemen. Sayangnya, di mayoritas perusahaan enabler ini sangat diremehkan walaupun perannya sangat penting. Enabler selanjutnya yaitu information. Enabler informasi tersebar pada seluruh bagian organisasi dan juga mencakup seluruh informasi yang dihasilkan dan digunakan di perusahaan. Informasi diperlukan untuk menjaga agar organisasi berjalan dan dikelola dengan baik. Di tingkat operasional, informasi sering dianggap sebagai hasil dari proses di perusahaan. Kerangka kerja COVID-5 juga mengatur arus dari perpindahan informasi yang ada di seluruh bagian pada organisasi yang digunakan oleh perusahaan. Enabler keenam yaitu Service, Infrastructure, and Application. Enabler layanan, infrastruktur, dan aplikasi adalah layanan yang mendukung pelaksanaan tata kelola dan manajemen dengan cara menyediakan layanan dan proses teknologi informasi bagi perusahaan. Layanan tersebut juga merupakan penghubung antara pengguna IT dan proses IT yang telah dirancang sebelumnya. Sehingga apabila layanan tersebut tidak berfungsi dengan benar, maka tujuan IT perusahaan juga tidak akan tercapai. Dan enabler yang terakhir atau nomor 7 ada People, Skills, and Competencies. Enabler terakhir yaitu sumber daya manusia, skill, dan kompetensi adalah enabler yang berfungsi menjadi
pelaksana tata kelola yang mumpuni sebagai penentu keberhasilan penerapan tata kelola. Enabler ini sangat berhubungan dengan 6 enabler yang lainnya karena jika enabler ini kinerjanya tidak bagus, maka enabler-enabler lainnya akan terkena efeknya. Dan berikut adalah referensi dari enabler COVID ini. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.